Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menyaksikan satu perubahan besar dalam peta teknologi global. China, negara yang kini sangat berkembang pesat dan maju, menjadi salah satu pusat inovasi teknologi paling agresif di planet ini. Dari robot humanoid yang mampu melakukan gerakan kungfu, jaringan internet super cepat 10G, hingga transportasi mobil yang dapat terbang, membuat semua ini bukan lagi sekedar konsep masa depan atau hayalan. Namun hal tersebut sedang diwujudkan. Berikut beragam teknologi maju yang dikembangkan oleh China hingga membuat China seperti hidup di masa depan. Perkembangan teknologi robotika telah mencapai titik balik yang sangat bersejarah. Selama beberapa dekade, ketika kita berbicara tentang robot industri, bayangan yang muncul adalah lengan-lengan mekanik raksasa yang kaku, terkurung di dalam pabrik perakitan mobil, melakukan tugas repetitif tanpa henti. Namun, evolusi telah terjadi. Saat ini, kita menyaksikan kelahiran generasi baru robot humanoid, mesin-mesin yang tidak hanya meniru bentuk fisik manusia, tetapi juga mewarisi ketangkasan dan keluasan pergerakan kita. China telah menetapkan visi yang sangat ambisius untuk mendominasi pasar robot humanoid global, menargetkan produksi massal yang terintegrasi pada tahun 2026. Lompatan raksasa ini tidak lagi sekedar wacana di atas kertas kerja atau simulasi komputer di laboratorium tertutup. Bukti nyata dari kemajuan ini dipertontonkan dengan sangat epik di panggung global, salah satunya melalui acara festival musim semi. Di hadapan jutaan pasang mata, robot-robot humanoid ini tampil menari dan memperagakan jurus-jurus kungfu dengan tingkat keseimbangan dan kelenturan yang membuat dunia terkesan. Keberhasilan ini bukanlah sebuah kebetulan. Di balik gerakan salto dan tendangan terbang yang luas, terdapat lompatan besar dalam teknologi aktuator, sensor keseimbangan dinamis, dan yang paling penting, kecerdasan buatan. Model kecerdasan buatan yang ditanamkan memungkinkan robot-robot ini untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan fisik mereka secara real-time. Mereka dilengkapi dengan sistem penglihatan komputasi yang memetakan medan pijakan, memungkinkan mereka melompat, memanjat tangga, dan memulihkan keseimbangan ketika didorong, persis seperti refleks manusia. Produsen-produsen teknologi di negara tersebut kini bersaing ketat bahkan menantang pemain global lainnya dalam perlombaan menciptakan robot yang kelak akan menjadi asisten rumah tangga, pekerja medis, hingga pendamping lansia. Kemajuan ini menghapus batasan antara mesin dan manusia, membawa kita pada era di mana berjalan berdampingan dengan robot di trotoar akan menjadi pemandangan yang biasa. Apa yang membedakan era ini dengan 10 tahun yang lalu? Jawabannya ada pada pergeseran wujud kecerdasan buatan. Jika kemarin AI hanya hidup di dalam layar komputer atau ponsel pintar kita sebagai chatbot atau asisten suara, hari ini AI telah diberikan tubuh fisik. Inilah yang di dunia teknologi disebut sebagai embodied AI atau kecerdasan buatan yang terwujud. Dan di arena inilah, China sedang menekan pedal gas dalam-dalam untuk mendominasi dunia. Pemerintah China tidak main-main. Melalui Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi atau MIIT, mereka telah merilis cetak biru resmi yang sangat ambisius, menargetkan produksi massal robot humanoid pada tahun 2025 dan menjadi pemimpin global mutlak di sektor ini pada tahun 2027. Mereka mengklasifikasikan robot humanoid sebagai inovasi disruptif generasi berikutnya, sejajar dengan penemuan komputer, ponsel pintar, dan kendaraan listrik murni atau EV. Saat ini, robot-robot humanoid mulai dipekerjakan di pabrik-pabrik kendaraan listrik canggih China. Mereka dirancang untuk mengambil alih tugas-tugas berbahaya atau sangat repetitif yang rawan menyebabkan cedera pada pekerja manusia. Mereka tidak butuh waktu istirahat, tidak mengenal lelah, dan dapat mengangkat komponen berat berulang-ulang dengan tingkat presisi mikroskopis. Pertunjukan robot-robot yang bisa menirukan gerakan kungfu tersebut bukanlah sekedar gimmick hiburan. Ini adalah demonstrasi kekuatan atau show of force bahwa teknologi aktuator dan sensor keseimbangan dinamis mereka telah mencapai level komersil. Seberapa cepat internet di rumah kamu? Apakah sudah cukup cepat atau sedang mencoba koneksi 5G yang masih baru dipakai oleh rakyat Indonesia? Ketika Indonesia baru mulai menggunakan jaringan 5G, China sudah jauh lompat ke depan dengan meluncurkan jaringan internet 10G, sebuah kemajuan yang mampu menandingi negara-negara di dunia. Jika jaringan 5G telah mengubah cara kita menggunakan ponsel smartphone, maka jaringan internet 10G yang kini mulai diluncurkan dan diuji coba di kawasan seperti Xiong'an adalah kunci pembuka bagi revolusi industri tahap selanjutnya. Jaringan 10G bukanlah sekedar pembaharuan kecil, ini adalah sebuah lompatan kuantum.
kita berbicara tentang kecepatan internet yang mampu menembus angka hingga 10 GB per detik. Sebagai perbandingan konkret, dengan kecepatan ini, sebuah film dengan resolusi super tinggi berukuran 20 GB dapat diunduh secara penuh dalam waktu kurang dari 10 detik. Pertanyaan yang sering muncul adalah, untuk apa internet secepat itu? Jika hanya untuk menonton YouTube atau berkirim pesan? Jawabannya adalah, jaringan 10G tidak dibangun untuk sekedar hiburan pribadi. Jaringan ini adalah infrastruktur wajib bagi ekonomi digital masa depan yang sangat rakus akan data. Dalam ekosistem kendaraan otonom seperti robobus atau mobil terbang yang melaju cepat, kendaraan harus berkomunikasi dengan sensor jalanan dan pusat kendali secara instan. Jaringan 10G menawarkan latensi atau jeda waktu yang hampir nol. Untuk menciptakan dunia virtual yang benar-benar terasa nyata atau immersive experience, komputer butuh mengirimkan data visual yang sangat besar secara terus-menerus. Jaringan 10G memungkinkan ribuan orang berada dalam satu ruang virtual yang sama dengan resolusi super tinggi tanpa ada gangguan koneksi atau gambar yang patah-patah. Lompatan ke jaringan 10G ini membuktikan satu hal. China tidak hanya ingin mengikuti arus teknologi komunikasi global, mereka sedang membangun standar baru yang nantinya akan dipelajari dan diikuti oleh seluruh dunia. Ini adalah fondasi dari apa yang kita sebut sebagai masyarakat 5.0, di mana dunia fisik dan dunia digital menyatu secara sempurna tanpa hambatan teknis sedikit pun. Saat ini, konsep mengemudi telah didefinisikan ulang secara radikal. Di kota-kota metropolis seperti Guangzhou dan Shenzhen, kendaraan otonom bukan lagi purwarupa yang sedang diuji di jalur tertutup, melainkan sudah menjadi bagian dari ritme kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu inovasi paling mencolok adalah kehadiran robobus atau minibus tanpa awak tingkat lanjut. Kendaraan ini adalah jawaban atas tantangan mobilitas perkotaan modern. Robobus atau minibus tanpa awak ini bukan sekedar kendaraan yang bisa berjalan sendiri. Ia adalah perpaduan antara kecerdasan buatan, sensor tingkat canggih, dan desain futuristik yang efisien. Di kota-kota tersebut, perusahaan seperti WeRide telah meluncurkan layanan robobus komersial pertama di dunia yang beroperasi sepenuhnya tanpa supir cadangan di dalamnya. Kendaraan ini beroperasi dengan teknologi swakemudi level 4, yang berarti ia sepenuhnya mampu mengendalikan dirinya sendiri dalam kondisi lingkungan perkotaan yang kompleks, tanpa memerlukan intervensi manusia sama sekali. Menavigasi jalanan kota yang sibuk adalah tantangan yang jauh lebih besar daripada sekedar berjalan lurus di jalan tol. Robobus dilengkapi dengan sistem sensor yang disebut sebagai multi-sensor fusion. Teknologi ini menggabungkan data dari berbagai sumber, seperti lidar berkekuatan tinggi, dengan mengirimkan jutaan pulsa laser setiap detiknya untuk menciptakan peta 3 dimensi atau 3D dari lingkungan sekitar secara instan. Ia bisa mendeteksi jarak objek sekecil kucing hingga sejauh ratusan meter dengan akurasi sentimeter. Kamera definisi tinggi 360 derajat yang berfungsi untuk mengenali warna lampu lalu lintas, membaca rambu-rambu dan memahami gestur pejalan kaki. Radar gelombang milimeter memungkinkan bus untuk tetap melihat dengan jelas dalam kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal yang biasanya menghalangi pandangan manusia. Semua data ini diproses oleh otak komputer di dalam bus yang memiliki kemampuan komputasi setara dengan puluhan komputer rumahan. Dengan dukungan jaringan internet ultra cepat, bus ini tidak hanya melihat apa yang ada di depannya, tetapi juga menerima informasi dari infrastruktur kota, seperti kapan lampu hijau akan menyala, bahkan sebelum mata manusia bisa melihatnya. Selain itu, robobus beroperasi dengan tenaga listrik murni atau EV yang menjadikannya solusi transportasi bebas emisi. Dengan sistem navigasi yang optimal, bus ini bisa mengambil rute paling efisien untuk menghindari kemacetan, sehingga menghemat energi dan waktu penumpang. Di beberapa kawasan industri dan teknologi di China, robobus sudah menjadi tulang belakang transportasi internal, membawa karyawan dari halte kereta bawah tanah menuju gedung kantor mereka secara otomatis, terjadwal, dan tanpa celah kesalahan. China tidak hanya sedang menguji kendaraan ini, mereka sedang mengintegrasikannya ke dalam struktur sosial masyarakat. Ini adalah langkah nyata menuju kota masa depan di mana kepemilikan kendaraan pribadi mungkin tidak lagi diperlukan, karena transportasi publik telah menjadi begitu cerdas, aman, dan tersedia setiap saat. Saat kepadatan lalu lintas di darat semakin mencapai batasnya, inovasi mau tidak mau harus melirik ke dimensi lain, langit. Konsep mobil terbang telah menjadi impian manusia selama 1 abad terakhir, dan impian itu kini sedang diwujudkan ke dalam lini produksi massal.
Berbeda dengan helikopter konvensional atau pesawat ringan konvensional, mobil terbang modern ini dikembangkan dengan konsep eVTOL atau Electric Vertical Take-Off and Landing. Mereka sepenuhnya bertenaga listrik, jauh lebih tenang, dan dirancang khusus untuk mobilitas udara perkotaan jarak dekat hingga menengah. Beberapa desain bahkan sangat radikal, di mana kendaraan utamanya berfungsi layaknya mobil SUV mewah yang melaju di jalan raya, namun dapat melepaskan sebuah modul terbang independen atau mengembangkan rotornya untuk langsung lepas tanggal secara vertikal dari jalanan saat terjebak kemacetan. Pemerintah setempat bahkan telah mencanangkan konsep ekonomi ketinggian rendah atau low altitude economy. Ini bukan sekedar membuat kendaraan yang bisa terbang, melainkan membangun seluruh ekosistem regulasi, manajemen lalu lintas udara cerdas dan infrastruktur landasan pendaratan di atas gedung-gedung perkotaan. Pabrik-pabrik perakitan khusus untuk mobil terbang dibangun. Untuk mempersiapkan fase produksi dan pengiriman, menargetkan pasar konsumen luas dalam beberapa tahun ke depan. Teknologi tidak melulu soal efisiensi transportasi atau robot pekerja. Teknologi juga merombak cara manusia menikmati seni dan hiburan. Jika kembang api adalah cara tradisional manusia merayakan sesuatu dengan ledakan dan asap, maka Cina telah memperkenalkan cara masa depan. Di berbagai perayaan besar, seperti Festival Musim Sembi atau peringatan nasional, kita tidak lagi hanya melihat percikan cahaya sesaat, melainkan lukisan hidup 3 dimensi yang bergerak dengan presisi di angkasa, di mana hampir 16.000 unit drone diterbangkan secara bersamaan. Angka ini bukan sekedar jumlah yang besar, ini adalah tantangan teknis yang luar biasa rumit. Ibaratkan, 16.000 objek terbang harus bergerak di ruang udara yang sama, tanpa satu pun yang bersenggolan, sambil membentuk gambar-gambar kompleks seperti naga yang meliuk-liuk atau kuda yang berlari kencang di angkasa. Setiap satu unit drone kecil ini bertindak sebagai satu piksel cahaya di langit. Ketika mereka bergabung, mereka membentuk layar digital raksasa di angkasa. Namun berbeda dengan layar televisi yang datar, formasi drone ini berbentuk 3 dimensi atau 3D. Penonton dari sudut manapun di bawahnya bisa melihat bentuk tersebut dengan perspektif yang nyata. Bagaimana mungkin ribuan drone bisa dikendalikan tanpa saling bertabrakan? Rahasianya bukan pada ribuan pilot yang menggerakkan joystick, melainkan pada satu sistem kontrol pusat yang didukung oleh kecerdasan buatan dan jaringan komunikasi tingkat tinggi. Setiap drone dilengkapi dengan sistem pemosisian GPS yang sangat canggih. Ini memungkinkan setiap drone mengetahui posisi persisnya hingga tingkat akurasi sentimeter. Sebelum diterbangkan, para insinyur merancang animasi di komputer. Algoritma kemudian memecah animasi tersebut menjadi jalur penerbangan individu untuk setiap drone. Sistem ini begitu cerdas sehingga jika satu drone mengalami gangguan teknis atau kehabisan baterai, ia akan otomatis keluar dari formasi dan kembali ke landasan tanpa mengganggu unit lainnya. Dari robot humanoid yang mampu melakukan akrobatik, kecepatan internet 10G yang sekilas terasa mustahil, kendaraan roda 4 yang tak butuh pengemudi, semua inovasi ini bukanlah fragmen teknologi yang berdiri sendiri. Mereka adalah potongan-potongan puzzle dari sebuah ekosistem besar yang saling terhubung. Cina telah membuktikan bahwa kemajuan teknologi yang mungkin dulu hanya hayalan orang-orang, namun saat ini mereka dapat mewujudkannya.